Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Dan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Untuk aura di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 lebih cenderung ke warna biru, mendekati ke warna biru tua. Artinya di sini memang ada beberapa zodiak yang memang sedang berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga ada beberapa zodiak yang sepertinya menemui beberapa permasalahan baru di awal bulan Juli tahun 2020 ini. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi, dan untuk urut-urutannya bisa dibaca di deskripsi, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di hari Jumat ini ada kartu Knight of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini artinya kalau secara konsep rezeki dan pekerjaan di sini bisa saya katakan masih berjalan seperti biasanya. Artinya tidak ada hambatan-hambatan yang terlalu besar, tidak ada masalah-masalah yang terlalu bisa dipikirkan. Dan hari ini sepertinya juga berjalan masih sama seperti hari Kamis yang lalu, berjalan sesuai dengan koridor pekerjaan dan keuangan kamu. Artinya di sini di hari Jumat ini tanggal 3 Juli tahun 2020, daripada sisi pekerjaan masih sama seperti hari kemarin, kamu masih dengan rutinitas yang sama dan masih dengan perasaan yang sama, terkadang merasa capek, terkadang merasa jenuh, itu adalah hal yang wajar. Tetapi bagaimana di sini ada kartu Pack of Swords dengan kesatria membawa pedang, kamu berusaha keras untuk menangkis rasa capek, menangkis rasa jenuh itu karena kamu sadar bahwa ada tujuan yang akan kamu capai. Maka dari itu rasa capek, rasa jenuh itu berusaha keras untuk kamu tangkis supaya tidak terlalu dominan di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kesimpulannya kalau untuk sisi keuangan maupun sisi pekerjaan masih sama seperti hari kemarin. Artinya masih berjalan sesuai dengan apa yang bisa kamu kendalikan. Nah, tetapi daripada sisi asmara, sepertinya memang masalah asmara Capricorn ini masih belum menemui yang namanya sebuah titik terang. Karena apa? Karena di sini sepertinya justru pasangannya ini seakan-akan malah memancing emosi daripada Capricorn itu sendiri. Nah, ketika Capricorn itu terlalu mengikuti emosi, kadang Capricorn itu tidak sadar melakukan hal-hal yang di luar kendali. Karena apa? Karena di sini Capricorn itu orangnya tidak bisa untuk dipancing emosi. Karena jika sudah emosi, maka segala bentuk sesuatunya itu akan tidak bisa dikendalikan. Oleh karena ini jangan saling membuat emosi satu sama lain, terutama pasangan Capricorn. Karena di sini Capricorn ini orangnya memang ketika dia lost kendali daripada emosi, maka semuanya nanti akan terdampak. Oleh karena itu saling menenteramkan satu sama lain di dalam hubungan asmara itu adalah hal yang paling penting. Terutama ini di hari Jumat seharusnya menjadi hari yang penuh barokah, hari yang penuh dengan rahmat, supaya bisa saling menenangkan satu sama lain. Ketika ada yang emosi ya seharusnya ditenangkan, bukan malah dipancing emosinya. Dan ingat Capricorn di hari Jumat ini daripada sisi hubungan asmara memang ada masalah, tetapi kamu harus bisa menetralisir emosi kamu. Memang pasangan kamu mencari-cari emosi kamu, membuat kamu emosi, tetapi usahakan untuk kamu bisa lebih cooling down, untuk bisa mengatur atau kontrol emosi dengan sepenuhnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini kalau daripada sisi keuangan seperti yang sudah saya bahas di akhir bulan Juni tahun 2020 yang lalu, untuk awal-awal bulan Juli tahun 2020 memang pemasukan banyak, tetapi pengeluaran juga banyak. Artinya di sini memang masih belum bisa untuk save the money gitu, masih belum bisa untuk menyimpan uang gitu. Karena apa? Karena di sini di awal bulan Juli pengeluaran itu sangat banyak sekali. Eight of Wands artinya uang masuk, uang keluar, masuk 50.000, keluar juga 50.000. Jadi kamu nggak ada sisanya. Tetapi nggak usah khawatir, mungkin ini hanya akan bertahan di awal-awal bulan Juli tahun 2020. Karena di sini memang saya sadari
Buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kebutuhan, keperluan, dan kepentingan di awal-awal bulan Juli tahun 2020 itu sangat banyak sekali. Ditambah dengan hal-hal yang sepertinya di luar dugaan kamu yang malah meningkatkan frekuensi daripada pengeluaran kamu. Tetapi so far so good, pemasukan kamu akan tetap stabil sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 nanti. Jadi untuk pengeluaran yang besar ini insya Allah seakan terjadi hanya di awal-awal bulan Juli tahun 2020. Meskipun terkadang di awal-awal bulan Juli ini kamu mumet, kamu stres dan depresi sebagainya karena masalah keuangan kok sepertinya seperti ini terus gitu loh, uang masuk uang keluar gitu, jadi seakan-akan impas begitu. Tetapi nggak usah khawatir, nanti memasuki pertengahan sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 semuanya akan lebih bisa kamu kendalikan, semuanya akan bisa lebih kamu kontrol karena di sini kamu sudah mulai menyadari apa yang akan kamu capai daripada segi finansial kamu. Jadi ketika di awal banyak pengeluaran dan ada pengeluaran yang tidak terduga, ya udah diterima dan dijalanin aja. Toh juga kamu mau lari, mau mengelak pun juga itu nggak akan terselesaikan. Maka jalan satu-satunya ya udah menyelesaikan itu semua supaya apa? Supaya nanti ke depannya bisa kamu atur, bisa kamu cover dengan baik sehingga masih ada sisa uang untuk bisa kamu tabung untuk investasi di masa depan kamu. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan sih sebenarnya kamu dihadapkan pada sebuah situasi yang dilema. Di sini sebenarnya kamu itu bisa berusaha sendiri. Nah, ketika kamu berusaha sendiri, itu malah justru frekuensi kesuksesan kamu untuk berusaha sendiri itu sangat besar. Nah, tetapi ada sebuah kebimbangan untuk kamu bisa keluar daripada pekerjaan kamu saat ini dan bekerja secara mandiri. Yaitu apa? Yaitu kamu atau ada rasa kekhawatiran besok itu mau seperti apa. Kalau saya meninggalkan pekerjaan saya yang saat ini, maka besok saya akan bekerja apa? Padahal di sini kalau kamu bisa keluar daripada comfort zone kamu atau zona nyaman kamu, kamu kalau mau usaha sendiri itu jauh lebih bagus. Karena apa? Di bulan Juli ini aura daripada Aquarius ini sangat bagus. Jadi ketika kamu memutuskan untuk berwirausaha sendiri atau kamu ingin bekerja di tempat lain yang lebih baik daripada tempat kerja kamu saat ini adalah suatu momentum yang bagus. Tetapi di sini memang masih ada kekhawatiran, masih ada beberapa prasangka yang membuat kamu masih bertahan dengan lingkungan kerja kamu di tempat kerja kamu yang saat ini. Jadi hal ini memang perlu pertimbangan yang matang, tetapi seandainya jika kamu keluar mencari pekerjaan yang lebih baik lagi atau kamu memutuskan diri untuk berwirausaha, maka ini adalah sebuah bulan yang penuh dengan momentum buat kamu. Maka kamu harus berani yang namanya keluar daripada comfort zone kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini memang pasangan kamu banyak tuntutan. Tuntutan itu seakan-akan juga membebani kamu, tetapi di sini kamu harus yakin bahwa tuntutan itu pastinya untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, kamu harus tetap semangat untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tuntutan daripada pasangan kamu. Memang di sini di dalam sebuah hubungan asmara, terutama buat kamu yang belum berumah tangga, sepertinya penyatuan visi dan misi itu arahnya jelas. Arahnya akan menuju kepada jenjang yang lebih serius. Tetapi di sini kemapanan secara finansial, kemudian kemapanan secara mental ini harus diperhatikan. Ketika mental sudah mapan, finansial sudah mapan, ya sudah dijalani saja untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan buat kamu Aquarius yang sudah berumah tangga, sepertinya memang keterbukaan secara ekonomi adalah hal yang harus dilakukan. Karena apa? Dengan keterbukaan satu sama lain, maka keduanya akan bisa saling memahami, terutama di dalam hubungan asmara Aquarius dengan pasangannya di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Lovers dan di sini ada kartu The Temperance. Artinya di sini memang ada suatu hal yang bagus daripada sisi hubungan asmara. Walaupun ada beberapa yang mengganjal, tetapi di hari Jumat ini tanggal 3 Juli tahun 2020 sepertinya hubungan asmara kamu berada di dalam sebuah situasi yang sangat menyenangkan. Nah,
Menyenangkan dalam hal apa? Menyenangkan di dalam hal pikiran. Artinya di sini di hari Jumat ini hampir bisa dipastikan sebagian besar Pisces di hari Jumat ini tidak terlalu ada pikiran yang mengarah kepada hubungan asmara yang sifatnya saling membebani satu sama lain. Nah, di sini saling menyesuaikan diri satu sama lain sepertinya memang adalah hal yang sangat dilakukan bagi zodiak Pisces di hari Jumat ini. Artinya antara kamu dengan pasangan kamu itu bisa saling mengayomi satu sama lain, bisa saling menenangkan satu sama lain. Meskipun di luar hal ini ada banyak permasalahan-permasalahan yang harus kamu selesaikan di dalam hubungan asmara kamu, terutama buat kamu yang sudah berumah tangga, seperti masalah finansial, masalah keterbukaan secara ekonomi, kemudian masalah emosi yang masih terpendam, itu memang masih ada. Tetapi di hari Jumat ini ketiga hal tadi bisa dinetralisir dengan baik. Karena apa? Karena adanya rasa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Dan jadi hal ini bisa kita simpulkan daripada zodiak Pisces, daripada sisi hubungan asmara di hari Jumat ini sedang berada di dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian beralih ke masalah keuangan dan masalah pekerjaan. Di sini memang ada beberapa Pisces yang sepertinya agak-agak apa ya? Agak-agak terhambat langkahnya. Kenapa? Karena di sini sepertinya bagi kamu yang punya zodiak Pisces ketika ada masalah keuangan dan ketika ada masalah di dalam pekerjaan itu lebih memilih diam daripada berontak. Karena kamu memilih diam, maka masalah itu juga akan terus berdiam diri di situ. Karena apa? Karena kamu tuh seakan-akan memang tidak ingin yang namanya memperpanjang masalah. Jadi lebih baik kamu itu diem daripada malah bicara dan memperpanjang masalah. Padahal kalau seperti itu nantinya masalah itu nanti akan berkesinambungan kepada masalah yang lainnya. Jadi di sini kamu tidak bisa diam saja ketika ada sebuah ketidakadilan di dalam kehidupan kamu. Kamu harus berani berontak, harus berani menentang ketika ada beberapa hal atau ada beberapa masalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu dan di dalam kondisi finansial kamu. Walaupun kamu memang terlihat rapuh, terlihat lemah, tetapi di sini kamu harus mempunyai ketegasan atas diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu itu tidak dipermainkan oleh yang namanya keadaan. Dan itu memang harus kamu lakukan, terutama di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Di sini sepertinya kamu sudah mulai mendapatkan hal-hal yang positif ya di bulan Juli tahun 2020 ini. Walaupun di sini kamu menyadari di awal bulan Juli ini beban tanggung jawab kamu itu sangat banyak, tetapi kamu yakin suatu saat nanti semua kerja keras kamu, semua tanggung jawab kamu ini akan terbayar lunas dengan yang namanya suatu kebahagiaan. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat ini sepertinya kamu sudah mulai berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu di dalam kehidupan kamu, baik untuk urusan pekerjaan maupun di dalam urusan keuangan. Sepertinya kamu berusaha keras untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Artinya yang namanya tanggung jawab itu harus diselesaikan dengan sesegera mungkin atau tepat waktu. Jadi di sini sepertinya Arya sudah mulai belajar untuk keluar daripada zona nyamannya dalam tanda kutip untuk bisa mengubah dirinya supaya lebih baik lagi. Dan di bulan Juli tahun 2020 ini sepertinya jika kamu bisa menyelesaikan beban kamu, menyelesaikan tanggung jawab kamu, bukan tidak mungkin di bulan Juli ini akan tercipta yang namanya kemandirian secara finansial, kemudian apa ya, sebuah situasi yang dimana akan sangat membahagiakan sekali buat kamu yang punya zodiak Aries. Artinya secara karir ada tingkatan jenjang karir yang lebih baik, mandiri secara finansial, bisa mengendalikan emosi, hubungan asmara dengan pasangan yang harmonis, dan kemudian juga tercipta yang namanya kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri. Jadi sepertinya memang di hari Jumat ini kamu mulai akan berjibaku dengan berbagai keadaan yang kaitannya dengan tanggung jawab, baik itu masalah pekerjaan, masalah keuangan maupun terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi saat ini fokus kamu adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab ini untuk meraih kebahagiaan yang akan kamu capai di bulan Juli tahun 2020 ini. Apapun yang kamu lakukan, tetap lakukan itu dengan niat yang baik, tetap lakukan dengan semangat, dan kamu harus yakin bahwa di bulan Juli ini kamu pasti akan mencapai ini semua. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries
di hari Jumat 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa gas terus sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Di sini di bulan Juli tahun 2020 ini kamu jangan merasa bersantai-santai, jangan merasa berleha-leha, jangan terlalu santuy. Kenapa? Karena kamu ini apa ya, terlalu yang namanya terkadang masih waktunya masih panjang, masih nanti aja lah, masih sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika kamu memikirkan seperti itu, maka itu harus kamu luruskan dulu. Semua ini harus bisa kamu kejar, jangan terlalu menyepelekan waktu. Karena kalau kamu terlalu menyepelekan waktu, ya maka nanti kamu akan ketinggalan dengan yang lainnya. Maka dari ini harus bisa kamu sadari, bulan Juli ini adalah saatnya kamu untuk bekerja keras, baik untuk sisi keuangan, sisi pekerjaan maupun untuk sisi hubungan asmara kamu. Jadi di bulan Juli tahun 2020 ini kamu harus bisa yang namanya ngegas dari awal, nggak boleh bersantai-santai lagi. Jadi di hari Jumat ini buat kamu yang punya zodiak Taurus harus bisa terfokus kepada 3 hal, terutama di sini adalah masalah keuangan terlebih dahulu. Jadi di hari Jumat ini atau tepatnya di awal bulan Juli tahun 2020 ini, konsep keuangan kamu ini harus diperbaiki. Artinya pengeluaran, pemasukan itu harus bisa kamu perhitungkan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya tidak tercipta kekacauan dalam sisi keuangan. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, memang ada beberapa Taurus yang di dalam urusan pekerjaan ataupun lingkungan sosial itu banyak sekali yang merendahkan, banyak sekali yang meremehkan, banyak sekali yang menghina. Bahkan sampai dengan detik ini pun ada saja orang yang seakan-akan mencari kesalahan-kesalahan kamu untuk menjatuhkan kamu. Tetapi di sini dengan semangat atau dukungan daripada keluarga, dukungan daripada diri kamu sendiri dan dukungan daripada pasangan, maka seakan-akan hewan-hewan yang seakan-akan merendahkan kamu, menghina kamu, itu kamu kembalikan kepada kebun binatang. Maka dari itu hewan yang melecehkan kamu, hewan yang merendahkan kamu, itu memang tidak terlalu kamu pedulikan. Jadi mau sebesar apapun hinaan, sebesar apapun cacian yang kamu dapatkan di lingkungan pekerjaan kamu, itu tidak mengendurkan semangat kamu. Dan ini sangat bagus sekali, terutama di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya kelancaran komunikasi adalah sebuah kunci utama. Tetapi di beberapa hari terakhir ini sepertinya pola komunikasi kamu ini ada sedikit hambatan karena keduanya, baik kamu maupun pasangan kamu itu punya kesibukan masing-masing. Maka dari ini bisa dikatakan untuk komunikasi harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Saling meluangkan waktu satu sama lain untuk bisa berkomunikasi soal masa depan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Strength. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Sepertinya ini masih satu frekuensi ya antara Taurus dengan Gemini. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, udahlah, ini sudah awal bulan Juli. Memang ini hari Jumat, besok Sabtu dan besok Minggu. Tetapi di sini kamu nggak boleh yang namanya menunda-nunda di dalam hal apapun itu. Karena apa? Kalau kamu menunda-nunda itu justru malah akan menambah beban kamu itu semakin berat. Nah, maka kalau bisa kamu selesaikan dengan segera, ya maka itu harus kamu selesaikan. Jangan terlalu menumpuk masalah. Karena kalau masalah itu terlalu kamu tumpuk, maka nanti kamu akan akan kelimpungan sendiri. Mau menyelesaikan dari yang mana dulu, mau dimulai dari yang mana dulu, nanti malah akan membuat kamu ini dalam kondisi yang bingung. Maka dari itu kalau bisa kamu selesaikan dengan tepat waktu, ya udah selesaikan. Nah, seandainya kamu masih mager, maka kamu harus paksakan diri kamu untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu itu dengan tepat waktu.
Jangan kebanyakan maklum terhadap diri kamu sendiri, jangan terlalu kasihan terhadap diri kamu sendiri. Maka kamu harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan segala bentuk masalah di dalam kehidupan kamu dengan tepat waktu, terutama untuk masalah pekerjaan. Pekerjaan itu bukan hanya di tempat kerja saja, tetapi juga pekerjaan yang ada di rumah itu juga harus bisa kamu selesaikan dengan tepat waktu. Jangan terlalu menunda-nunda waktu, kayak pemain bola aja kan udah menang ya kan, tinggal beberapa menit mengulur-ngulur waktu. Jangan seperti itu, harus tetap digas terus. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa lebih tenang lagi dengan tidak menumpuk namanya masalah. Kalau masalah terlalu bertumpuk, nanti malah kamu akan tertekan secara diri sendiri. Maka dari itu, usahakan di hari Jumat ini kamu buat target masalah apa sih yang akan kamu selesaikan di minggu ini, kemudian lakukan tanpa ada sebuah yang namanya paksaan. Memang terkadang tadi di awal saya katakan kamu memaksa diri kamu itu adalah suatu keharusan, karena yang memaksa adalah diri kamu sendiri. Kalau yang memaksa orang lain, kamu bisa menyangkal, bisa menerima. Tetapi kalau kamu memaksa diri kamu sendiri, maka kamu harus bisa yang namanya melakukan hal itu. Dan kesimpulannya di sini, dalam hal apapun itu, buat kamu yang punya zodiak Gemini, jangan yang namanya menunda-nunda waktu. Kalau bisa kamu selesaikan sekarang, ya udah, kamu harus gas, kamu selesaikan sekarang. Baik dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun masalah yang tercipta di dalam hubungan asmara kamu. Kalau di dalam hubungan asmara mungkin kamu tunda, mungkin masih it's okay ya. Tapi kalau dalam masalah keuangan kamu tunda, ya maka nanti rezeki kamu juga akan terpengaruh. Maka dari itu, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada keuangan. Untuk dua hal ini kamu selesaikan terlebih dahulu. Baru kalau kedua hal ini bisa kamu selesaikan terlebih dahulu, baru bisa kamu fokus kepada masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu tidak boleh yang namanya terlalu pasrah terhadap keadaan. Kamu tidak boleh yang namanya terlalu pasrah terhadap kekurangan yang saat ini sedang kamu alami. Jadi di sini memang terkesan mudah lelah, terkesan mudah capek, terkesan mudah stres, mudah emosi, mudah depresi, tetapi sepertinya kamu pandai menutupi itu semua dengan yang namanya keceriaan. Jadi memang di sini kalau Cancer itu bahagia, jangan anggap Cancer itu bahagia. Sebenarnya di balik kebahagiaan yang Cancer lakukan secara output ya, secara output itu secara apa ya, secara pergaulan dan segala macam, tetapi di sini dibalik senyuman daripada zodiak Cancer itu banyak sekali yang namanya permasalahan yang menyelimuti daripada zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah masalah keuangan. Di sini untuk masalah keuangan sepertinya memang ada sedikit hambatan di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Daripada segi pekerjaan pun juga sepertinya ada beberapa masalah yang tiba-tiba muncul di dalam lingkungan pekerjaan. Jadi kedua hal ini sepertinya itu saling berkaitan, saling berkesinambungan. Masalah pekerjaan bermasalah akan merembet kepada masalah keuangan. Jadi masalah keuangan dan masalah pekerjaan adalah satu paket daripada permasalahan yang dihadapi oleh zodiak Cancer saat ini. Tetapi di sini apapun yang terjadi, kamu harus berusaha keras untuk mencari benang merah permasalahan apa sih yang sebenarnya muncul daripada urusan pekerjaan kamu, kok malah mengakibatkan dampak daripada urusan finansial kamu. Kemudian yang ketiga, untuk masalah hubungan asmara sebenarnya sih ini sangat menghambat sekali ya buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kenapa? Karena masalah hubungan asmara ini malah justru memperparah, justru malah menambah rasa stres, menambah kecemasan, menambah depresi, menambah rasa lelah, kemudian juga malah menambah pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam kondisi zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, urus dulu masalah keuangan kamu, urus dulu masalah pekerjaan kamu, baru terakhir urus masalah hubungan asmara kamu. Buat kamu yang sudah menikah mungkin akan terbalik. Urus dulu masalah hubungan asmara kamu, baru urus pekerjaan, baru urus keuangan. Akan tetapi buat Cancer yang belum menikah, urus dulu pekerjaan kamu, urus dulu keuangan kamu, baru terakhir urus dulu masalah hubungan asmara kamu. Jadi
penempatan penyelesaian masalah itu buat Cancer yang masih single atau masih belum menikah dengan Cancer yang sudah menikah itu memang beda. Jadi urut-urutannya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi semoga di hari Jumat ini segala bentuk permasalahan kamu bisa terselesaikan dengan sangat baik. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini kamu itu memang agak sedikit berpikir soal hari kemarin ya. Agak sedikit berpikir soal masa lalu. Jadi seakan-akan kamu berusaha terlepas daripada jeratan hari kemarin, daripada jeratan masa lalu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan harus kamu sadari memang semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan di hari kemarin. Tetapi seburuk apapun yang ada di masa lalu, kamu harus menyadari bahwa kamu itu hidup di hari ini untuk menyambut apa yang ada di hari besok. Maka dari itu kamu jangan terlalu lemah dengan keadaan, jangan terlalu kaku ketika kamu saat ini sedang berada dalam kondisi bimbang antara mau melangkah maju atau masih tetap bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi kamu harus apa ya? Harus lebih bisa yang namanya menyesuaikan keadaan. Kalau keadaan sedang keras, kamu tidak boleh lemah, tidak boleh lembek. Kalau keadaan sedang lembek, kamu juga tidak boleh keras. Jadi kamu tuh lebih bisa menyesuaikan keadaan. Ibarat kata hewan, itu kamu tuh bermimikri, itu beradaptasi. Ketika warna hijau, ya kamu berubah jadi warna hijau. Ketika ada warna kuning, kamu berubah jadi warna kuning. Meskipun kamu seekor singa, tetapi kamu harus bisa yang namanya menyesuaikan keadaan. Jadi kamu jangan mudah dipatahkan karena kesalahan atau karena hal-hal yang pahit ada di masa lalu kamu. Kamu harus semangat untuk membangun hari ini untuk bisa terfokus kepada masa depan kamu. Dan di hari ini memang kalau untuk urusan keuangan hampir dipastikan tidak ada masalah. Untuk masalah pekerjaan juga di sini sepertinya memang ada sedikit permasalahan, tetapi permasalahan itu sebenarnya bisa kamu antisipasi. Tetapi kenapa kamu masih belum bisa mengantisipasi? Karena kamu masih ada rasa ketakutan untuk bisa menyelesaikan masalah dalam pekerjaan kamu. Hal ini diakibatkan karena ada trauma daripada masa lalu, trauma daripada kesalahan kemarin untuk melakukan kesalahan yang sama di dalam pekerjaan kamu. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, zodiak Leo dengan pasangan di hari ini sepertinya bisa saling menerangi satu sama lain. Ketika Leo ada masalah, pasangannya bisa menjadi solusi. Ketika pasangannya ada masalah, Leo juga bisa menjadi solusi. Jadi saling melengkapi satu sama lain, saling memahami satu sama lain adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali daripada hubungan asmara zodiak Leo di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Jadi permasalahan Leo di hari Jumat ini hanya masih ada rasa trauma di hari kemarin, masih ada rasa trauma di masa lalu yang sepertinya terbawa sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, di hari Jumat ini 75% Leo sedang berada di dalam kondisi yang memang sangat cukup bagus, terutama dalam pada hubungan asmara zodiak Leo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Virgo ini mungkin agak sedikit panjang. Yang pertama, kamu harus kuat secara pendirian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pendirian kamu itu mudah sekali terbawa angin. Seperti angin, bawalah diriku kemana-mana. Itu kamu nggak boleh seperti itu. Pendirian kamu ini harus kokoh. Pendirian kamu ini harus kuat. Kenapa? Kalau kamu punya pendirian yang kuat, maka kamu nggak akan mudah dipengaruhi oleh keadaan. Nggak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, nggak akan mudah dipermainkan oleh orang lain. Sekarang gini, kenapa kamu sering dikecewakan? Kenapa kamu sering dibuat sedih? Kenapa kamu sering dibuat marah? Karena apa? Karena kamu nggak punya yang namanya pendirian. Maka dari itu, kamu yang punya zodiak Virgo, untuk saat ini di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020, apa yang terpenting? Yang terpenting kamu harus punya pendirian. Pendirian ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena kalau seseorang itu punya pendirian, maka dia punya harga diri. Kalau kamu nggak
punya pendirian kamu mudah dipengaruhi. Mana harga diri kamu? Kamu tuh berhak yang namanya mempertahankan harga diri kamu. Maka dari itu kamu harus punya pendirian yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu nggak mudah dipermainkan oleh keadaan, nggak mudah dipengaruhi oleh orang lain, nggak capek apa dikecewakan terus menerus, nggak capek apa disakiti terus menerus. Tahan kamu dengan situasi yang seperti itu. Kalau kamu nggak tahan, maka dari itu usahakan pendirian kamu ini harus kuat. Ketika ada ketidakadilan, kamu harus lawan. Nggak boleh kamu pasrah menerima keadaan. Ya udah, ini aku lakukan saja, ini mungkin sudah jalan hidupku. Nggak boleh seperti itu. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain terus. Maka dari itu, di sini pendirian adalah hal yang paling utama, yang harus kamu lakukan. Dan kemudian yang kedua, apapun yang saat ini sedang kamu kerjakan, jangan pernah malu. Jangan pernah malu dengan pekerjaan kamu. Selagi itu halal, tidak merugikan orang lain, jangan pernah malu. Karena orang lain itu nggak ngasih kamu makan, nggak ngasih kamu minum, nggak ngasih kamu hidup. Kamu mau kaya, kamu mau miskin, itu tanggung jawab kamu. Maka dari itu jangan terlalu rendah diri. Karena apa? Walaupun usaha kamu saat ini belum menghasilkan, tetapi semua itu ada proses. Dan setiap proses itu harus kamu syukuri untuk pengembangan yang ada di dalam diri kamu. Ingat, jangan malu dengan pekerjaan kamu saat ini. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Masalah asmara nggak saya bahas. Kenapa? Karena Virgo sedang tidak punya pendirian. Maka dari itu kamu harus punya pendirian dulu, baru nanti besok di hari Sabtu saya akan bahas masalah asmara buat kamu yang punya zodiak Virgo. Oke? Ingat, kuatkan pendirian kamu, jangan mudah terpengaruh oleh keadaan. Oke? Jangan mau dipermainkan. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 ini, sepertinya kamu ada sedikit sebuah kebimbangan, terjebak di antara dua cabang pemikiran yang sepertinya cukup mempengaruhi hati dan perasaan kamu. Kenapa seperti itu? Di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, memang di sini kalau untuk masalah pekerjaan itu sepertinya kamu sedang mempertimbangkan, pekerjaan ini sebenarnya layak nggak sih buat aku? Pekerjaan ini sebenarnya pantas nggak sih buat aku? Sekarang itu bukan saatnya mikir pantas dan tidaknya. Di sini kalau pekerjaan itu selagi bisa memenuhi kebutuhan kamu, ya udah jalankan saja. Selagi pekerjaan itu bisa menopang kondisi ekonomi kamu, ya udah jalani aja. Nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Aku layak nggak ya kerja seperti ini? Aku pantas nggak ya kerja seperti ini? Nggak usah seperti itu. Selagi pekerjaan itu halal, pekerjaan itu bisa membantu ekonomi kamu, ya udah jalani aja. Apapun jenis pekerjaannya, selagi itu halal dan kamu tidak meminta-minta, tidak mengemis, tidak merendahkan harga diri kamu, udah jalani aja. Memang masalah-masalah di dalam pekerjaan itu akan ada. Nah, masalah-masalah ini justru yang akan membuat kamu bertumbuh, yang akan membuat kamu berkembang untuk bisa lebih dewasa lagi di dalam menghadapi sebuah situasi yang bermasalah. Maka dari itu, walaupun urusan pekerjaan ada beberapa permasalahan, kamu harus tetap tegar, harus tetap tenang untuk menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan kamu. Dan buat kamu Libra yang punya usaha sendiri, ini adalah saat yang tepat. Untuk apa? Untuk memblow up pekerjaan usaha kamu. Usaha kamu tuh harus di blow up sedemikian rupa. Nah, di bulan Juli tahun 2020 ini sepertinya memang konsesi antara ekonomi atau rezeki itu memang lebih condong kepada Libra yang usaha sendiri, seperti berdagang, berjualan, jasa dan sebagainya, sepertinya memang akan lebih terpusat kepada Libra yang berwirausaha sendiri. Kemudian kalau daripada sisi masalah asmara, di sini hati-hati, sepertinya ada orang-orang yang sepertinya berusaha keras untuk mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu. Di sini kamu sudah ruwet dengan masalah pekerjaan, ditambah lagi ada keruwetan di dalam masalah hubungan asmara. Oleh karena itu di sini kamu harus bisa terfokus daripada masalah yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Jangan jadi manusia yang hanya fokus kepada masalah saja, tetapi harus fokus juga kepada penyelesaiannya. Jangan terlalu kasihan terhadap diri kamu. Kamu harus melihat setiap masalah yang kamu hadapi dalam hal apapun ini adalah sebuah peluang untuk bisa keluar daripada masalah-masalah yang saat ini sedang
kamu hadapi. Dan ingat, bulan Juli ini adalah bulan keberuntungan Libra loh sebenarnya. Hanya saja karena kemampuan untuk bisa keluar daripada masalah ini masih menjadi suatu problem utama daripada zodiak Libra. Jadi nggak heran kalau Libra masih terjebak di dalam beberapa permasalahan. Tetapi nggak usah khawatir, di bulan Juli ini permasalahan ini bisa tercabut satu persatu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Seven of Swords dan di sini ada kartu Nine of Cups. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini kamu sedang berusaha melepaskan masalah-masalah kamu yang mengikuti kamu. Memang kamu kemana-mana masalah selalu mengikuti kamu, tetapi di sini di hari Jumat kamu sudah mulai berusaha keras untuk melepaskan masalah itu satu persatu. Oke, saya hargai usaha itu, walaupun memang belum maksimal, tetapi setidaknya ada progres untuk bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang ada kecemasan, memang ada rasa stres, memang ada rasa depresi, tetapi yang perlu kamu lakukan adalah bahwa semua masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, masalah yang saat ini sedang kamu jalani, itu pasti akan ada masa berlakunya. Sama seperti kamu isi pulsa 5.000 ya akan bertahan selama 7 hari. Kamu isi pulsa 10.000 juga akan bertahan selama 7 hari. Tetapi kalau kamu isi pulsa 25.000 itu akan bertahan selama 2 minggu. Sama seperti masalah ini mau akan kamu bertahan sampai kapan, itu tergantung daripada diri kamu. Kamu tuh harus men-charge diri kamu untuk menyelesaikan masalah ini berapa lama. Mau kamu isi 5.000 untuk 7 hari atau 25.000 untuk 2 minggu. Jadi memang masalah ini tergantung kepada diri kamu. Kamu mau melepaskannya sekarang, mau menyelesaikannya sekarang, atau malah menundanya untuk menyelesaikan nanti. Jadi masalah yang selalu mengekor ini semua tergantung kepada diri kamu, baik dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, maupun masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Walaupun memang di hari Jumat ini sampai dengan beberapa hari ke depan kamu akan dipusingkan dengan masalah mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu. Tetapi di sini saya berikan advice, solusi. Masalah yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu adalah masalah yang berkaitan erat dengan yang berat terlebih dahulu. Kalau kamu bisa menyelesaikan yang berat, masalah yang kecil itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sosial itu harus bisa kamu selesaikan terlebih dahulu. Kalau masalah yang berat bisa terselesaikan, nanti masalah yang ringan-ringan itu akan hilang. Maka dari itu fokus dulu untuk menyelesaikan permasalahan yang skalanya atau intensitasnya berat daripada kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Dan ingat, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan kamu percaya ketika Tuhan menutup satu pintu, Tuhan membuka pintu yang lainnya. Ketika masalah ini penyelesaiannya buntu, berarti ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang seperti itu, berusaha mencari solusi daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Scorpio terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Nine of Cups dan di sini ada kartu Three of Pentacles. 3 yang menjadi pikiran Sagittarius saat ini. Pertama adalah pekerjaan, kedua hubungan asmara, dan terakhir adalah masalah sosial. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Kalau untuk masalah keuangan, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, so far so good di hari Jumat ini tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada kondisi ekonomi secara finansial. Jadi di hari Jumat ini kamu harus meningkatkan lagi nih level sedekah kamu. Supaya apa? Supaya rezeki kamu ini bisa berkesinambungan menjadi lebih banyak lagi dan lebih berkah lagi. Setiap hal yang kamu sedekahkan itu nanti akan membersihkan hal-hal yang kotor dalam kondisi ekonomi kamu. Nah, masalah hubungan asmara sepertinya yang menjadi masalah bukan antara kamu dengan pasangan kamu, tetapi antara kamu dengan pihak-pihak yang ada di sekeliling kamu. Memang sepertinya ada beberapa orang yang berusaha keras untuk bisa menjatuhkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Mungkin mereka sirik, mungkin mereka iri dengan hubungan asmara kamu. Kok semakin hari semakin baik, semakin hari arahnya semakin jelas, semakin hari kok semakin romantis dan sebagainya. Jadi sepertinya memang ada beberapa pihak yang sepertinya akan berusaha masuk di dalam hubungan asmara kamu. Kemudian untuk masalah sosial, sepertinya kamu harus berhati-hati terhadap tetangga kamu. Tetangga kamu itu sepertinya menjadi CCTV yang sangat hebat sekali. Karena apa? Kalau CCTV itu kan hanya satu sorotan. Tapi kalau tetangga kamu itu bukan hanya menyorot, tapi juga menyebarkan. Maka dari itu kamu harus berhati-hati, harus jaga sikap di dalam lingkungan
sosial kamu, terutama ketika kamu tinggal di suatu kampung, tinggal di suatu perumahan, tinggal di suatu desa. Kalau kamu melakukan kesalahan pun nanti orang lain itu yang akan membicarakan. Memang kehidupan itu kita yang menjalankan, tetapi orang lain yang seakan-akan punya kuasa penuh terhadap kehidupan kita. Maka dari itu, hidup itu kita yang jalani, orang lain yang mengomentari. Maka dari itu kamu nggak bisa yang namanya menghentikan itu semua. Yang ada apa? Kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, untuk masalah pekerjaan, sepertinya memang ada beberapa kendala, tetapi di sini kendalanya sih skalanya tidak terlalu besar, tetapi hanya saja pemikiran kamu yang membuat kendala tersebut jadi semakin berat. Sebenarnya masalah di dalam pekerjaan kamu ini simpel, masalahnya sepele, tetapi yang malah membuat berat adalah pemikiran kamu. Memang karena ada beberapa tekanan-tekanan daripada yang lainnya, justru malah akan membuat masalah yang terlihat sepele terlihat menjadi semakin berat. Nah, karena ini ubah mindset kamu untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Tetapi dengan kedewasaan, dengan kebijaksanaan yang kamu miliki, masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu ini bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Dan saya percaya Sagittarius itu sangat dewasa sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh zodiak Sagittarius. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, secara real time pasti akan saya jawab. Dan mau yang lebih pribadi lagi silahkan hubungi di Facebook fanspage zodiak harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kalau ini mungkin saya lebih terfokus ke Facebook dulu, jadi yang DM di Instagram memang agak sedikit lebih lambat ketika saya melakukan balasan. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir sampai ketemu di video yang berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua.